yang sunyi, kerumunan orang menatap tajam ke arah botol-botol kio kecil di atas meja yang jumlahnya lebih dari 1000. Hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihat sendiri jumlah ramuan sebanyak itu. Lidah merah mudanya menjilat bibir merahnya tanpa sadar. Xiaoyu tercengang melihat begitu banyak ramuan. Sesaat kemudian dia tersadar dari keterkejutannya, dan dengan mata berbinar dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang berjubah hitam itu. Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela melirik sekilas ke meja yang penuh dengan botol-botol kio kecil, dengan tatapan heran yang terpancar dari matanya yang indah itu. Pandangannya sesekali menyapu orang berjubah hitam itu. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus melihat buku sederhana di tangannya. Di tengah keheningan total di aula itu, orang berjubah hitam itu terbatuk pelan, membawa orang di sebelahnya yaitu Xiaozan kembali ke dunia nyata. Xiaozan tersipu sambil tertawa malu. Saat dia menatap sang alkemis berjubah hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mencapai tingkat yang lain. Tidak semua alkemis dapat dengan mudah mengeluarkan lebih dari 1000 botol obat penyembuh sekaligus. Tuan, Anda harus tahu tentang situasi klan Xiao saat ini. Kami membutuhkan obat penyembuh untuk mengembalikan popularitas kami yang hilang. Bagi klan Xiao, tindakan Anda tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kami sangat membutuhkannya, seru Xiaozan penuh rasa terima kasih. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Xiaozan ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara lagi. Bagaimana dengan ini? Klan Xiao kami akan bertanggung jawab untuk menjual obat penyembuh ini. Mengenai pendapatannya, Tuan, Anda akan mengambil 90%, sementara 10% sisanya akan diberikan kepada kami. Meskipun saya merasa kami kurang ajar untuk melakukannya, bagaimanapun juga kami masih membutuhkan sejumlah uang untuk membereskan semuanya. Tuan, apa pendapat Anda tentang itu? Ucap Xiaozan. Saat dia selesai menguraikan usulannya, Xiaozan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya. Takut dia tidak akan puas dengan persyaratannya. Klan Xiao saat ini hanya bisa bergantung sepenuhnya pada alkemis misterius ini. Sang alkemis berjubah hitam tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat aksi ini, raut wajah Xiaozan sedikit berubah. Tepat saat dia hendak menyerahkan 10% terakhir, sebuah suara tua menyela yang membuatnya linglung dan benar-benar bingung. Pemimpin klan Xiao terlalu sopan. Meskipun ramuan itu dimurnikan olehku, melakukan penjualan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimana mungkin aku bisa memanfaatkanmu? Mari kita berbagi rata 50-50. Mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, 3 tetua yang awalnya cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut karena terkejut. Butuh waktu cukup lama sebelum mereka tanpa sadar menyentuh telinga mereka. Ragu apakah kata-kata itu tulus atau tidak. 50-50. Tuan ini, bukankah dia terlalu perhatian pada klan Xiao? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia menginginkan semuanya 100% keuntungan, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang berani menolak. Pai daging jatuh dari langit. Kalimat ini terngiang di hati setiap orang saat mereka saling memandang. Setelah beberapa lama, Xiaozan perlahan-lahan mulai sadar kembali. Ia menghela nafas dalam-dalam lalu tertawa getir dan berkata, Tuan, kata-kata Anda telah membuat kami kewalahan. Kami sudah benar-benar berterima kasih atas bantuan tepat waktu Anda. Bagaimana mungkin kami bisa memanfaatkan Anda lebih jauh lagi? Ucap Xiaozan. Seolah tidak penting, lelaki berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa puas. Sedikit keuntungan ini tidak ada artinya bagiku. Jika bukan karena kenyataan bahwa kamu tidak akan pernah tenang, sejujurnya aku akan terlalu malas untuk mengambil bahkan 50%. Mendengar penjelasan arogan semacam itu, Xiaozan hanya bisa mengelakkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku akan menitipkan ramuan ini untuk kau jual. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan datang dan memeriksanya. Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum sambil berkata, Aku masih punya urusan lain.
Jadi aku tidak akan tinggal lebih lama. Ketua klan Xiao tidak perlu mengantarku pergi. Pergilah dan aturlah pengaturan untuk penjualan saja, ucap pria berjubah hitam itu. Dengan nada mengabaikan, dia berjalan keluar dari aula di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, langkah sang alkemis berjubah hitam tiba-tiba terhenti. Sambil tertawa samar, ia berkata, "Sebelum aku pergi, aku akan mengatakan beberapa patah kata lagi. Xiaoyan benar-benar tidak buruk. Selamat tinggal." Mendengar pernyataan ini, Xiaozan mengusap kepalanya. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi lelaki berjubah hitam itu sudah keluar dari aula, perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Sambil menatap sosok pria berjubah hitam yang menghilang, Xiaozan menghela nafas kecil setelah beberapa saat sambil tertawa getir dan berkata, "Sepertinya hubungan antara Yan Er dan Tuan ini agak tidak biasa. Atau bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak mengenal kita ini membantu kita seperti ini?" gumam Xiaozan. Kedua tetua itu saling berpandangan dan juga menghela nafas dan mengangguk. Dari cara sang alkemis tua memuji Xiaoyan, dia jelas memandang baik Xiaoyan, dan bantuannya kepada klan Xiao pasti akan dikaitkan dengan Xiaoyan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang seusia dengan Xiaoyan yang telah mendengar kata-kata lelaki berjubah hitam itu menunjukkan rasa iri yang tak terselubung di wajah mereka. Gadis berpakaian hijau di dekat jendela sedikit menundukkan kepalanya. Pandangannya menatap keluar jendela saat sosok itu berbelok di tikungan. Alisnya yang seperti pohon willow sedikit bertautan. Ekspresi keraguan melintas di wajahnya yang halus. Di luar klan Xiao, pria berjubah hitam itu perlahan terus maju hingga mencapai area yang tidak terlalu ramai. Baru kemudian terdengar suara anak muda bergumam pelan dari balik gaun hitam. "Guru, apa tidak ada yang lebih baik untuk kau lakukan selain menunjukkan setiap kalimat kepadaku? Jika mereka tahu tentang ini, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan menyerahkanmu," ucap Xiaoyan. "Aku hanya mengungkapkan perasaanku. Kalau bukan karena Xiaozan yang memperlakukanmu dengan baik sejak kau masih muda, di mana aku akan menemukan murid sebaik dirimu? Jadi sudah sepantasnya aku berterima kasih padanya." Suara tua itu bercanda dan tertawa. "Kalau aku hanya memberi mereka pil, ayahmu yang berhati-hati itu pasti akan percaya bahwa aku punya motif tersembunyi," ucap Yalau. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan melihat sekeliling sebelum bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" ucap Xiaoyan. "Menuju rumah lelang agar kita bisa memberikan bubuk pengumpul Qi kepada mereka, agar kita tidak berhutang pada mereka. Itu adalah sesuatu yang paling kubenci. Selain itu, kamu telah membakar semua bahan medis untuk latihan. Sekarang saatnya untuk membeli bahan medis lainnya," ucap Yalau bergumam sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk untuk mengakui kata-kata ini. Dengan beberapa harapan, dia tersenyum manis dan bertanya, "Guru, apakah aku sekarang ini dapat dihitung sebagai alkemis tingkat pertama?" ucap Xiaoyan. "Cih, kau pikir hanya karena kau memberikan obat selama beberapa hari kau sudah menjadi seorang alkemis? Obat penyembuh adalah jenis ramuan paling sederhana. Memberikan hal semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan," ucap Yalau mencibir, seolah-olah tanpa ampun menyiram Xiaoyan dengan air dingin. Memutar matanya, Xiaoyan sedikit muram. "Lalu kapan aku benar-benar bisa dianggap sebagai alkemis tingkat pertama?" ucap Xiaoyan. Di dunia alkemia, persyaratan minimum untuk seorang alkemis tingkat pertama adalah mampu memurnikan pil jenis pelet, dan bukan jenis sederhana di mana yang harus dilakukan hanya mencampur esensi menjadi pasta, ucap Yalau. "Sepertinya aku masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh," ucap Xiaoyan. Mendengar persyaratan ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melangkah maju menuju ke rumah lelang di alun-alun kota. Rumah lelang meter, lobi penerimaan. Di atas meja ada kotak kiok kecil, di mana pil obat diletakkan dengan tenang.
Karena pil itu halus, bulat, dan mengkilap, aroma harum yang kuat memenuhi ruangan, membuat semua orang merasa penuh perhatian. Sambil melihat pil-pil itu, kedua manajer rumah lelang meter, Yafe dan Kuni, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Melalui jubah hitamnya, Shoyen dapat melihat bahwa kedua orang itu melupakan diri mereka sendiri di hadapannya, yang menyebabkan dia dalam hati mengungkapkan ketidakberdayaan dan mengajak mereka. Jika mereka tahu bahwa Yalo berhemat dalam bahan-bahan ketika dia membuat bubuk pengumpul ki ini, seperti apa ekspresi mereka, gumam dalam hati Shoyen. Bubuk pengumpul ki yang dibawa Shoyen jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan produk yang ia gunakan sendiri. Namun bubuk ini yang dibuat dengan setengah hati oleh Yalo mampu mengejutkan Yafe dan Kuni. Tuan yang terhormat, teknik alkimia Anda benar-benar mengagumkan. Bubuk pengumpul ki yang Anda buat sudah dapat dibandingkan dengan yang dibuat oleh alkemis tingkat 5, ucap Kuni memuji pil hijau muda itu dengan sepenuh hati. Di balik jubah hitamnya terdengar suara tua yang samar-samar. Terimalah bubuk pengumpul ki ini dengan baik. Setelah menerima begitu banyak bantuan, aku hanya perlu mengucapkan terima kasih atau hati nuraniku akan sangat terganggu, ucap pria berjubah itu. Tuan, Anda terlalu baik. Anda adalah tamu di sini, dan bantuan yang diberikan kepada kita hanyalah bantuan antar teman, ucap Yafe tersenyum sambil mengangkat kotak itu dengan tangan yang seperti batu giok. Yalo menahan diri untuk tidak berkomentar. Yalo tidak hanya tidak mempercayai kata-kata itu, bahkan Shoyen pun mengejeknya. Jika benar seperti yang dikatakannya, balai lelang meter pasti sudah bangkrut. Dari balik pakaiannya, Shoyen mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Yafe. Suara tua itu terdengar. Tolong bantu aku lagi dengan mencarikan bahan-bahan ini untukku. Dengan penuh semangat menerima kertas itu, Yafe dengan cepat meliriknya sebelum menurutinya sambil tersenyum. Setelah kejadian sebelumnya, sekarang dia tidak berani menunjukkan keraguan lagi. Yafe memanggil seorang gadis pelayan sambil melambaikan kertas dan memberikannya kepadanya, memerintahkannya untuk menyiapkan bahan-bahan sesegera mungkin. Shoyen memegang cangkir teh di tangannya, lalu menyeruputnya pelan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan setelah beberapa detik suara Yalo terdengar. Nona Yafe, saya punya pertanyaan. Mendengar Yalo mulai berbicara, Yafe tersenyum manis dan menjawab dengan lembut, silakan tuan. Klan Ciali telah membeli banyak bahan obat dari sini kan? Yalo bertanya dengan nada datar. Mendengar pertanyaan ini, hati Yafe sedikit menegang dan ekspresi di wajah cantiknya sedikit berubah. Diam-diam melirik Kuni, dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Sebelumnya, klan Ciali memang telah membeli bahan obat senilai hampir 100.000 emas, dan bahan-bahan medis ini juga memiliki beberapa khasiat penyembuhan, ucap Yafe. Sedikit menundukkan kepalanya, suara lamanya tiba-tiba menghilang dalam keheningan. Perubahan suasana yang tiba-tiba dari pria berjubah hitam itu membuat Yafe merasa agak gugup. Dia sudah lama tahu bahwa pria berjubah hitam itu sedang bersiap untuk membantu klan Xiao. Tetapi rumah lelang itu terus menjual sejumlah besar bahan obat kepada klan Ciali. Meskipun dia tidak tahu temperamennya, sangat mungkin pria tua ini akan menyimpan dendam terhadap rumah lelang itu. Suasana di aula berangsur-angsur menjadi menindas. Menatap ke arah pria berjubah hitam yang terdiam, Yafe mulai merasa gelisah. Jika bukan karena Kuni yang terus-menerus menghentikannya dengan tatapannya, dia pasti sudah membuka mulutnya sejak lama. Kalian berdua pasti tahu apa yang ingin kulakukan dengan membeli begitu banyak bahan obat terakhir kali kan? Beberapa saat kemudian, suara tua itu akhirnya memecah keheningan yang menyesakkan itu. Sambil menggigit bibir merahnya pelan, Yafe menganggukkan kepalanya pelan dan menjawab dengan nada rendah. Tuan bermaksud untuk memberikan bahan-bahan itu menjadi obat penyembuh untuk membantu klan Xiao. Apakah itu benar? Ucap Yafe. Tepat sebelum aku datang, aku menyerahkan semua ramuan penyembuh yang telah aku berikan kepada klan Xiao.
ucap Yalau sambil mengangguk sedikit. Yalau lanjut berkata dengan suara yang dalam, mungkin dalam 2 hari lagi, klan Xiao dan klan Jiali akan mulai menggunakan ramuan penyembuh untuk memperebutkan popularitas di kota Wutan, ucap suara tua Yalau. Menghadapi topik semacam ini, Yafe tidak tahu bagaimana menjawabnya, sehingga dia hanya bisa cerdik mempertahankan kebisuannya. Pembuatan obat penyembuh membutuhkan sejumlah besar bahan-bahan medis bermutu rendah. Di kota Wutan, selain balai lelang meter, tidak ada kios obat lain yang mampu menyediakan jumlah sebanyak itu. Melihat Yafe yang terdiam, Yalau terus bergumam pada dirinya sendiri. Pada tahap akhir dari pertarungan obat penyembuh ini, selain harga dan kualitas, ketersediaan bahan obat yang cukup merupakan faktor kunci. Karena itu, aku harap rumah lelang meter tidak akan lagi menyediakan bahan obat untuk klan Jiali mulai sekarang. Tepat saat suara Yalau bergema, garis pandang Xiaoyan menembus mantel hitam dan berfokus pada kecantikan dewasa yang secantik roh rubah itu. Dia memiliki waktu kurang dari 2 bulan tersisa di kota Wutan, dan dengan demikian, dalam waktu ini, dia harus membantu ayahnya untuk mengalahkan klan Jiali. Hanya dengan begitu, dia dapat berangkat dalam perjalanan pelatihan bersama Yalau dengan tenang. Wajah menawan Yafi sedikit berubah saat mendengar kata-kata Yalau. Dalam posisi yang sulit, dia berkata, "Tuan, balai lelang meter kami memiliki aturan yang melarang kami terlibat dalam segala jenis konflik antar klan. Jika kami menyetujui permintaan Anda, itu sama saja dengan membantu klan Xiao secara tidak langsung. Ini tidak sesuai dengan aturan kami," ucap Yafe. "Aku bisa memurnikan 2 pil pengumpul ki untukmu tanpa biaya," kata Yalau tanpa merasa terganggu. "Tuan, ini bukan masalah ramuan. Sungguh," ucap Yafe. Godaan 2 pil pengumpul ki ini menyebabkan tangan halus Yafe gemetar, namun dia terus bertahan. "3 pil," ucap Yalau. Yafe memaksakan senyum. Tepat di sampingnya, wajah Kune berkerut. 3 pil pengumpul ki itu setidaknya bernilai 500.000 emas. 5 pil. Sebuah suara tua yang disertai nada acuh tak acuh tanpa henti menghantam garis dasar di hati Yafe. Mata besar Yafe terbejam rapat saat dia menghirup udara dingin. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba terbuka. Yafe tertawa getir sambil berkata, "Tuan, Anda menang. Mulai sekarang rumah lelang meter tidak akan pernah lagi menyediakan bahan-bahan medis apapun untuk klan Jiali," ucap Yafe. Pemikiran Nona Yafe memang agak di luar dugaanku. 1 bulan lagi aku akan membawa barang-barang itu. Tentu saja hanya jika rumah lelang meter tidak mengecewakanku, kata Yalau sambil tertawa kecil. "Tuan tenang saja. Yafe tahu siapa yang penting dan siapa yang tidak dengan sangat jelas," ucap Yafe. Bagaimanapun, Yafe telah berpengalaman bertahun-tahun di rumah lelang, jadi dia cukup tenang. Antara klan Jiali dan seorang alkemis yang setidaknya tingkat keempat, sama sekali tidak ada bandingannya. Pilihannya tidak sulit untuk dibuat. Sebenarnya, kesulitan sebenarnya terletak pada bagaimana memilih momen terbaik untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Dan Yafe sangat puas dengan hasil saat ini. Baru setelah melihat lelaki berpakaian hitam itu keluar dari ruang tunggu dan puas dengan bahan-bahan makanan di tangannya, Yafe akhirnya bisa merilekskan bahunya. Tubuhnya meringkuk di atas kursi, membuatnya tampak seperti rubah yang meringkuk. Posisinya yang lesu ini memiliki daya tarik tersendiri. "Tuan yang terhormat ini benar-benar berani," kata Yafe sambil menempelkan kepalanya ke sandaran kursi yang dingin. Di sampingnya, Kune mengusap dahinya sambil mendesah. 5 pil bubuk pengumpul ki. Memang benar dia ada alkemis tingkat keempat. Tetapi tetap saja, bukankah caranya menjalankan bisnisnya agak hebat, ucap Kune. Yafe mengangguk dan mengerutkan bibir merahnya yang kecil sebelum mulai mengejek dirinya sendiri. "Kupikir aku bisa bertahan melawan tekanannya, tetapi siapa sangka," ucap Yafe.
Kuni tertawa dan menjawab, "Jika aku berada di posisimu, aku khawatir aku akan menyerah saat dia menyebutkan pil ketiga. Kamu mampu melampaui harapanku dan bertahan sampai pil kelima. Jadi berbanggalah," ucap Kuni. Apa yang kutunjukkan adalah kegigihan. Setelah mendengar tawarannya, pikiranku kosong dan aku tidak bisa berpikir jernih. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan begitu terus terang dengan permintaannya dan memberikan 2 pil tambahan, kata Yafe sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan tawa melihat situasi itu. Fakta adalah fakta. Pikiranmu yang kosong membantu rumah lelang meter meraup pendapatan tambahan sebesar 400.000, ucap Kuni sambil tertawa setelah mendengar penjelasannya. Yafe menutupi mulutnya dengan tangannya, tertawa pelan saat ia mulai berdiri dari kursinya. Ia mendesah. Sepertinya klan Jiali sudah sial kali ini. Kuni pun setuju sambil menganggukkan kepalanya. Tapi bukankah itu tampak agak mencurigakan? Bukankah tuan itu seharusnya menjadi orang asing bagi klan Xiao? Mengapa dia begitu banyak membantu mereka? Dia bahkan bersedia menyisihkan 5 bubuk pengumpul Qi untuk memutus rantai pasukan klan Jiali, kata Yafe sementara sedikit kecurigaan melintas di matanya. Siapa yang tahu? Alkemis terhormat itu memang misterius, bukan? Aku tidak tahu kalau kekaisaran Jama punya sosok seperti dia, kata Kuni tanpa daya. Yafe mengangguk sedikit, matanya bergerak-gerak. Setelah bergumam sebentar, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan yang fenomenal dengan klan Xiao adalah suatu keharusan. Dengan pil-pil ini, aku telah meningkatkan keuntungan rumah lelang hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah ada yang bisa melampauiku pada penilaian karyawan berikutnya, ucap Yafe. Setelah kata-kata itu diucapkan, ujung bibir merahnya membentuk senyum. Dengan tangannya di belakang punggungnya, dia keluar dari ruang tamu sambil menyenandungkan sebuah lagu untuk dirinya sendiri. Berpindah pada Xiaoyan. Berjalan keluar dari rumah lelang, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dengan suara rendah, dia berkata, "Guru, terima kasih banyak." Apa gunanya berterima kasih? Kalau klan Jiali tidak terinjak-injak, apakah kau bisa berkonsentrasi saat aku membawamu dalam perjalanan pelatihan? Yalau menjawab dengan pasrah. Xiaoyan menyeringai. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia mengikuti rutinitasnya yang biasa berputar-putar di jalanan sebelum melepas mantel hitamnya di sudut kosong dan dengan hati-hati keluar dari jalan, lalu menuju klan Xiao. Kembali ke klan, ketika Xiaoyan sesekali bertemu dengan anggota klan lain, dia bisa merasakan bahwa tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri yang lebih besar. Jelas, kabar tentang apa yang terjadi di aula hari ini telah menyebar di antara klan. Xiaoyan mengabaikan tatapan itu dan melanjutkan perjalanannya yang lambat menuju ke kamarnya. Saat dia berbelok, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul di jalur perlawanan. Untungnya, Xiaoyan berhenti tepat waktu dan berhasil menghindari tabrakan canggung yang mengancam itu. "Kakak Xiaoyan, akhirnya aku menemukanmu." Gadis berbaju merah itu mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang muda dan murni mengandung pesona tersendiri. Kombinasi itu sedikit kontradiktif, menyebabkan gadis itu memiliki pesona yang sedikit lebih tak terlukiskan dibandingkan dengan gadis-gadis lain seusianya. Pesona semacam ini bahkan membuat Xiaoyan melirik beberapa kali lagi. Gadis yang wajahnya dipenuhi kegembiraan itu tidak lain adalah Xiaomi. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah cantik Xiaomi. Sambil mengusap hidungnya, dia bertanya dengan suara monoton. "Apakah ada sesuatu?" ucap Xiaoyan. Mendengar sapaan yang agak asing itu, wajah Xiaomi yang berseri-seri menjadi sedikit gelap. Dengan suara rendah, dia menjawab, "Pemimpin klan ingin kakak Xiaoyan pergi ke ruang belajar," ucap Xiaomi. Xiaoyan sedikit terkejut, mengangguk dan tersenyum. Sebagai balasan, ia berkata, "Baiklah, terima kasih." Dia melambaikan tangan sebelum berbalik menuju ruang belajar yang terletak di halaman depan. "Kakak sepupu Xiaoyan, terima kasih sebelumnya."
Xiaomei berkata dengan lembut sambil memperhatikan langkah Xiaoyan yang lugas dan jelas berjalan pergi. Kilatan kekecewaan terlihat di matanya saat dia menggigit bibirnya. Xiaoyan menghentikan langkahnya sambil melambaikan tangan dengan elegan ke arah Xiaomei tanpa menoleh dan dengan tenang menjawab, "Tidak masalah." Menatap sosok Xiaoyan yang menjauh, tiba-tiba Xiaomei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, "Kakak Xiaoyan, apakah kamu akan berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Jianan?" ucap Xiaomei. "Mungkin," ucap Xiaoyan. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiaoyan perlahan dan bertahap pergi dan hanya meninggalkan kata-kata ini. Ketika Xiaomei mendengar jawaban Xiaoyan, wajahnya yang muram namun cantik akhirnya menjadi cerah. Sambil mengepalkan tangannya, dia berdiri di tempat sambil melihat sosok Xiaoyan yang akhirnya menghilang dari pandangan sebelum mendesah pelan dan pahit serta berbalik untuk pergi. Xiaoyan berjalan-jalan di dalam klan sebelum akhirnya tiba di depan sebuah ruangan yang luas. Mengetuk pintu pelan, dia perlahan mendorong pintu terbuka dan kemudian masuk. Di dalam ruangan, Xiaozan dan kedua tetua tengah mendiskusikan sesuatu, tetapi saat mereka melihat Xiaoyan masuk, mereka menutup mulut mereka serempak. "Ayah, apa kamu mencariku?" Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Xiaozan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Melirik ke arah kedua tetua, dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, "Kau seharusnya melihat tuan tua itu kan?" ucap Xiaozan. Xiaoyan mengangguk dan menundukkan kepalanya. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Xiaozan. "Apakah kau tahu dari mana dia berasal?" Xiaozan bertanya. "Aku baru mengenalnya sebentar." "Bagaimana mungkin aku tahu asal-usulnya?" Itulah kata-kata Xiaoyan yang tulus. Karena memang dia benar-benar tidak tahu dari mana Yalo berasal. "Tapi aku tahu dia seorang alkemis," ucap Xiaoyan tersenyum dan menambahkan. "Omong kosong." Xiaozan memutar matanya sambil tersenyum penuh amarah. Xiaozan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan suasana hati yang sangat baik, ia terus bertanya kepada Xiaoyan beberapa pertanyaan lagi tentang Yalo. Namun, jawaban Xiaoyan yang tidak jelas dan konyol membuat Xiaozan akhirnya tidak berhasil menemukan apapun. "Dasar bocah nakal, aku bahkan tidak tahu apakah kau berpura-pura," gumam Xiaozan. Sambil menatap Xiaoyan yang tampak sama sekali tidak tahu apa-apa, Xiaozan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sambil melambaikan tangannya, ia melanjutkan berbicara. "Lupakan saja, lanjutkan saja apapun yang sedang kau lakukan. Jika kau bertemu dengan lelaki tua itu di masa depan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Masa depan klan Xiao tergantung padanya," ucap Xiaozan. Xiaoyan mengangkat bahu seolah menolak berkomentar. "Xiaoyan, auramu saat ini sepertinya bertambah kuat," ucap tetua pertama menatap Xiaoyan dan tiba-tiba tergagap. Mendengar perkataan tetua pertama, Xiaozan juga terkejut. Memusatkan pandangannya untuk menyapu Xiaoyan, sesaat kemudian mulutnya perlahan menganga dan dia berkata dengan takjub, Kau telah berhasil mencapai Douze," ucap Xiaozan. Mendengar perkataan itu, sudut mulut tetua kedua dan pertama tertarik terbuka. Mereka menatap tak percaya kepada pemuda di hadapan mereka. Xiaoyan menggaruk kepalanya sebelum merentangkan tangannya dengan polos. "Kurasa begitu. Aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa, lalu entah bagaimana aku berhasil membuat terobosan," ucap Xiaoyan. Sudut mata Xiaozan berkedut, terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, "Pelatihan macam apa itu?" Selama kurun waktu ini, Xiaozan sudah terbiasa dengan keajaiban yang diciptakan oleh Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, Xiaozan memaksakan senyum dan berkata, "Bagus sekali, kamu berhasil membuat terobosan. Jika kamu punya waktu, pergilah ke asosiasi pengujian peringkat untuk menerima lencana peringkat," ucap Xiaozan. Xiaoyan mengangguk. Sudut mulutnya terangkat dengan jenaka.
Kalau begitu, bolehkah aku pergi sekarang? Sejujurnya aku hanya ingin berlatih dan berlatih lalu berhasil, ucap Xiaoyan. Kau boleh pergi sekarang. Sambil memutar matanya, Xiaozhen menegurnya dengan nada bercanda. Pemuda ini hanya mengusik hati orang lain. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa ketika kedua tetua memadatkan Qi Siklon mereka gagal 2 kali berturut-turut sebelum menjadi Dause? Menatap wajah kedua tetua itu, Xiaoyan menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Baru setelah Xiaozhen mulai memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruang belajar. Mendengar tawa pemuda itu yang mulai memudar, wajah kedua tetua itu sedikit mengendur. Saling memandang, mereka tidak dapat menahan tawa dengan wajah penuh kepahitan.